Di video ini saya akan merakit bodi lagi, dan bodinya adalah Toyota GR86 Pandem. Ini adalah bodi terbaru keluaran edition, yaitu Toyota GR86 Pandem. Apa saja yang kita dapat dalam paket pembelian? Mari kita buka dan kita lihat isinya. Yang pertama ada brosurnya beserta manual di baliknya. Kemudian ini bodi utamanya. Untuk bagian depannya itu sudah include fender, sementara untuk bagian samping hingga belakang fender dan side skirtnya terpisah. Untuk bagian belakang itu tanpa body kit, sementara untuk bagian depan itu tanpa bumper. Dan ini dia body kit belakang dan bumper depan terpisah dari bodi utama. Dan ini adalah garis potong untuk bumper depan yang nantinya akan disambung ke bodi utama untuk bagian depan. Ini adalah variasi untuk bumper belakang, sementara yang di atasnya adalah wing spoiler yang terpisah menjadi dua bagian. Dan kemudian ada ini, waktu saya melihatnya ini bakalan ribet banget motongnya. Di sini ada bucket lap untuk bagian depan, kemudian ada side skirt bagian kiri, part additional untuk fender bagian belakang, kemudian fender bagian sebelah kanan beserta part additionalnya, langsung menyatu dengan side skirt. Dan ini adalah bucket lamp untuk lampu belakang. Dan kemudian ada dua lembar stiker untuk masking body beserta kertas petunjuknya. Dan masih ada lagi bungkus kecil yang berisikan variasi body. Di sini ada canard untuk bagian bawah bumper depan yang dipasang di sini. Kemudian ada variasi untuk fender depan yang nantinya dipasang di sini. Dan ini adalah decal stiker untuk lampu depan dan belakang. Berbeda dengan stiker biasa, stiker decal ini ada teksturnya. Dan terakhir ada stiker emblem Toyota dengan finishing chrome. Pada manual pemotongannya, untuk memudahkan kita memotong bodi, di sini sudah dibedakan berdasarkan warnanya. Dan ini adalah bagian khusus yang harus diperhatikan ketika melakukan pemotongannya, sesuai judulnya, particular attention. Dan itu tadi beberapa parts yang kita dapat dalam paket pembelian. Dan selanjutnya kita akan masuk ke proses perakitan. Dan seperti biasa, potonglah bodi sesuai dengan petunjuk garis potongnya. Untuk bodi utamanya sudah selesai dipotong, dan bisa teman-teman lihat di sini bodi utamanya terlihat kecil karena memang beberapa parts bodi itu terpisah dari bodi utamanya. Next kita akan potong bumper depan dan body kit untuk bumper belakang. Dan sampailah saya di proses pemotongan parts yang paling ribet. Untuk panel yang ini, itu saya memerlukan waktu lebih dari 1 jam untuk memotong semua bagiannya.
Dan inilah hasilnya setelah semua part selesai dipotong. Ini adalah bagian side skirt dan fender belakang yang nantinya akan dipasangkan seperti ini ke bodi utamanya. Nah, untuk bagian fender belakangnya sendiri itu memiliki additional parts. Jadi, kalau kita mau menambah lebar untuk bagian fender belakang, itu ada additional part seperti ini, yang nantinya ditempel untuk bagian fender belakang. Nah, untuk pemasangannya sendiri, kita harus potong bagian fender yang ada. Jadi, namanya juga additional parts. Kalau teman-teman butuh, silahkan dipotong. Kalau nggak dipakai juga nggak masalah. Untuk fender depannya juga sama. Ketika kita mau pasang additional partnya, maka fender yang ada harus dipotong. Di sini untuk fender belakangnya sudah saya potong, yang nantinya akan ditempel sama part tambahan untuk fender belakang. Yang kurang lebih jadinya akan seperti ini. Khusus untuk fender sebelah kanan, itu ada detail body seperti ini. Jadi ketika kita mau pasang part tambahannya, maka harus dipotong seperti ini. Proses selanjutnya adalah fitting parts-parts body yang terpisah ini. Di sini saya menggunakan magnet untuk menempelkan parts body yang satu dan yang lainnya. Dan kurang lebih ini adalah hasil setelah proses fitment body tadi. Untuk bagian fender belakang bisa teman-teman lihat di sini ada ruangan masih yang cukup besar untuk menambah offset velg. Untuk fender belakang sampai side skirt nantinya akan ditempel menggunakan lem. Untuk fender depan setelah dipasang part tambahannya itu bertambah lebar cukup signifikan dibandingkan fender belakang. Fitment yang menurut saya paling rumit itu ada pada bagian lampu depan. Di sini saya menggunakan kikir dan dikikis sedikit demi sedikit. Next itu ada part tambahan untuk bagian bawah bumper yang nantinya akan dipasang seperti ini. Dan ada aero kit di bumper depan yang nantinya dipasang seperti ini. Untuk part yang ini itu dipasangkan di bawah fender bagian depan seperti ini, yang nantinya akan dipasang menggunakan baut pada bagian ini dan ini. Kemudian ada lagi parts ini yang nantinya ditempel di fender belakang seperti ini. Sama seperti part sebelumnya, nantinya akan ditempel menggunakan baut. Dan ada part ini yang nantinya akan ditempel di bagian bawah bumper belakang. Selanjutnya adalah proses pemasangan masking, dan ada beberapa bagian yang nantinya akan saya cat dengan warna yang berbeda, jadi saya masking secara manual menggunakan masking tape. Untuk bagian lampu belakang itu ada celah yang susah dijangkau oleh masking tape bawaannya. Jadi saya buat sendiri menggunakan lakban kertas seperti ini. Dan untuk bagian kaca juga saya buat masking sendiri menggunakan lakban kertas. Untuk bagian side skirt karena nantinya akan saya cat menggunakan warna yang berbeda, maka bagian bawahnya itu saya masking juga. Selanjutnya adalah proses pengecatan. Di sini saya mengecat bodi di gudang belakang rumah yang jauh dari anak-anak, karena bau yang ditimbulkan dari cat Tamiya ini cukup tajam dan dapat mengganggu kesehatan. Dan ini adalah hasilnya setelah semua proses pengecatan selesai. Selanjutnya, beberapa bagian pada plastik luar itu dikupas untuk membuat list pada bagian kaca.
Setelah cat didiamkan selama 1 hari, maka proses selanjutnya yang saya lakukan adalah menempelkan beberapa parts body menggunakan lem. Jadi sebelum ditempel, beberapa parts yang masih kurang pas itu di fitment ulang. Parts body yang sudah saya tempel ini saya diamkan selama kurang lebih 1 hari agar menempel dengan maksimal. Oke, bisa teman-teman lihat di sini bodinya sudah selesai. Karena kesibukan pekerjaan saya dan beberapa kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan, maka proses pengerjaan bodi ini berjalan cukup lama. Dan dikerjakannya pun sedikit demi sedikit di sela-sela kesibukan saya, sampai pada akhirnya saya hanya fokus untuk mengerjakan bodi tanpa sempat untuk mendokumentasikannya. Sebenarnya bodi ini belum selesai 100%, karena rencananya akan ditempelkan decal stiker. Itu sebabnya plastik pelindung pada bagian atas bodi ini tidak saya buka. Masking stiker untuk bagian kaca pun belum saya buka, karena memang bodi ini belum akan dipakai dalam waktu dekat. Jadi supaya nggak kotor, maka saya biarkan aja masking stiker untuk bagian kacanya terpasang. Untuk lampu depannya seperti ini, saya cat bucket lamp-nya berwarna hitam dengan aksen stiker putih seperti ini, karena memang nanti bodi ini nggak pakai lampu, jadi supaya ada variasi sedikit pada lampu depan, jadi saya kasih stiker warna putih. Untuk ujung bumper sini memang susah untuk dirapatkan, karena ada part tambahan fender yang mengganjal di antara bodi utama dan bumper depan. Untuk bagian depan sini masih polos, ini warna putih karena masih tertempel masking tape yang nantinya itu akan ditempelkan radiator. Kemudian untuk karnet samping itu saya tempel menggunakan 2 baut seperti ini. Kemudian menempel di bagian bawah bumper dengan baut juga seperti ini, hanya saja 1 baut itu belum saya pasang. Untuk pas bagian bawah bumper ini saya tempel menggunakan lem seperti bodi lainnya. Kemudian bagian fender depan itu saya tempel menggunakan lem. Dan untuk parts tambahan pada bagian fender depan ini itu saya pasang menggunakan 6 buah baut, ya kurang lebih seperti ini. Dan untuk bagian dari fender belakang sampai side skirt ini itu saya tempel menggunakan lem. Untuk list hitam pada bagian kaca itu saya cat dari luar bodi menggunakan cat warna hitam. Kemudian part tambahan pada fender belakang itu saya baut juga menggunakan 4 buah baut seperti ini. Kemudian untuk parts yang menempel pada bumper belakang itu saya tempel menggunakan baut kurang lebih seperti ini. Dan untuk ujung bagian fender belakang itu ditempelkan menggunakan 2 buah baut. Untuk decal stiker pada bagian belakang, agar teksturnya lebih terlihat, saya lapis menggunakan stiker putih pada bagian dalamnya. Tujuannya agar warna merahnya lebih terang. Kemudian untuk wing spoilernya seperti ini, ada 2 bagian atas dan bawah ditempelkan jadi satu. Agar tidak mudah kotor, pada lapisan terakhir untuk cat bagian dalam saya semprot menggunakan warna gunmetal. Kenapa warna gunmetal? Karena memang warna ini yang tersisa cukup banyak, jadi kita maksimalkan bahan yang ada. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share video ini jika teman-teman suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.